Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wati ilal huda wa dalalati alal khair ibtiga jelah mardatihi wa kurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, taufik dan hidayah. Kita dimudahkan oleh Allah berada di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah tentang syukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas sering kita dengar la in syakartum la azidanakum, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kan. La in syakartum la azidanakum, kata Allah, kalau kalian bersyukur maka nikmat kalian itu akan aku tambah, akan ditambah oleh Allah kan. Kalau kalian bersyukur ditambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Tapi kalau seandainya kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya azabku itu sangatlah pedih. Nah, jadi kita sangat dianjurkan setiap waktu harus bersyukur kepada Allah SWT, karena hakikatnya semua yang terjadi kepada kita itu semua pemberian dari Allah. Walaupun kita ibadah kita sendiri Allah yang gerakkan kan. Sampai ulama mengatakan syukurnya kita itu perlu dengan syukur lagi. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah kan. Alhamdulillah. Siapa yang gerakkan kita mengucapkan alhamdulillah? Allah. Jadi syukurnya kita lagi perlu dengan syukur, karena hanya orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah SWT taufik hidayah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila ba'duhum an abdain ubtuliya ahaduhuma fasabar wa un'ima alal akhar fasyakar. Ada salah satu ulama salafun saleh dulu, mereka ditanya tentang dua iko wong. Ada siko ulama ini ditanya, wahai syekh, bagaimana pendapatmu tentang dua orang ini nih? Ada dua orang. Yang satu diberikan oleh Allah SWT cobaan. Ada si A, ada si B kan. Si A ini diinjak oleh Allah SWT cobaan. Ada masalah, yang jelas musibah dari Allah, ada diinjak cobaan. Dan yang si koknya diinjak oleh Allah nikmat. Si kok diinjak cobaan, si kok diinjak nikmat. Yang diinjak cobaan sabar dia. Dia bersabar sama Allah udah. Dia tanam ke dalam hatinya seluruh uang pasti kena cobaan dari Allah. Ada kata manusia yang lepas dari cobaan dari Allah SWT sabar. Ketika diinjak cobaan sabar. Yang sikoknya diinjak oleh Allah nikmat, bersyukur. Alhamdulillah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih bagus ini? Yang bersyukur apa yang sabar? Yang syukur yang mana yang lebih bagus? Faqala, akhirnya ulama mengatakan kilahuma sawa. Oh, dua-duanya bagus. Pahalanya sama. Yang bersyukur sama yang sabar ini pahalanya sama kan? Dari mana ulama ini tahu bahwasannya pahalanya sama? Ini Allah li'anna Allah Ta'ala asna ala abdain ahaduhuma sabirun wal akharu sagirun bisana iwahid. Karena dalam Al-Quran itu Allah pernah memuji dua nabinya, dua hambanya, atau ada nabi kan. Dalam Al-Quran dua nabi, sikonya diinjak cobaan sabar.
Sikoknya dinjuk nikmat, bersyukur. Dua ekor ini dipuji oleh Allah SWT dengan pujian yang sama. Yang sabar tadi dipuji oleh Allah dengan pujian ini, yang syukur tadi dipuji oleh Allah dengan pujian yang sama cak sabar. Apa itu? Nah ini dikatakan faqala fi wasfi Ayub, ketika Allah mensifati Nabi Ayub. Nabi Ayub kan kita tahu kan, nabi yang diinjak oleh Allah cobaan, yang sabar yang luar biasa kan. Sakit sampai bininya ninggali dia kan. Yang jelas apa namanya? Luar biasa cobaan Nabi Ayub. Tapi yang jelas ada juga tambah-tambahan kadang dari Israiliyat ya. Cerita-cerita yang tidak benar, karangan wong Bani Israel. Oh, Nabi Ayub itu apa namanya? Ada ulat. Jadi kalau nak sholat ulatnya ditaruh dulu, habis sholat nah itu ngapa? Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Nabi itu walaupun dia diinjak oleh Allah SWT cobaan, tapi tidak penyakit, tapi penyakitnya tidak menyebabkan wong lain lagi, manusia lagi kan. Mana dia nak dakwah kalau macam itu wong parak dia lagi apa namanya takut kan kalau sampai badan ulat kan. Nah, jadi tambah-tambahan wong Bani Israel dulu ceritanya. Dan yang jelas beliau ini diinjak cobaan sakit benar, dan juga tapi apa namanya tidak ada semacam ini kan yang nyampe sama kita kadang di buku-buku bahasa Indonesia atau apa, kadang tidak tahu sumbernya dari mana. Nah. Jadi Nabi Ayub dipuji oleh Allah. Wa qala fi wasfi Sulaiman, dan Allah juga mensifati Nabi Sulaiman, memuji Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Ayub tadi cobaan, Nabi Sulaiman ini dinjuk singgasana, dinjuk kerajaan, warisan dari bapaknya. Jadi ketika Allah muji Nabi Ayub itu kayak ini nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal abdu innahu awwab. Nah, kan? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Nabi Ayub ini sebaik-baik hamba. Dan ketika Nabi Sulaiman dipuji oleh Allah, sama pujiannya. Padahal Nabi Sulaiman tidak ada dinjuk cobaan. Bahkan dia dinjuk nikmat. Pacak jadi raja kan. Apa pujian Allah kepada Nabi Sulaiman? Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Kami hadiahkan kepada Dawud itu Sulaiman. Dawud itu punya anak namanya Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dipuji oleh Allah SWT dengan pujian yang sama. Yang dinjuk cobaan, sabar. Karena Nabi Ayub sabar kan. Puji oleh Allah. Sulaiman dinjuk nikmat, syukur. Nah, jadi yang membedakan itu sikap setelah mendapatkan sesuatu, musibah atau rizki. Ada wong dinjuk cobaan bukan dapat pahala, dapat dosa dia. Karena tidak sabar kan. Ada wong dinjuk nikmat oleh Allah SWT, udah senang, udah lemak ini, dapat pahala pula kan. Kalau dia bersyukur. Qala Musa fi munajatihi. Pernah Nabi Musa ketika munajat kepada Allah. Nabi Musa kan terkenal kalimullah kan, orang yang bisa berdialog dengan Allah, ngomong dengan Allah SWT. Itulah Bani Israel waktu disuruh nyembelih sapi, ya kan, di dalam surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah terjadi pembunuhan di Bani Israel. Siapa yang bunuhnya tidak ketahuan. Wong kaya meninggal, wong kaya tidak punya anak, terkati anaknya kan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh saudaranya dewek. Ada yang ngatakan keponakannya. Habis dia bunuh, dia lempar di pinggir jalan mayitnya tadi. Akhirnya wong Bani Israel nengok malam-malam yang kejadian itu kan. Pagi-pagi pas bangun, pas pagi wong tadi lewat jalan datangnya ada jenazah kan. Mulai datang kepada Nabi Musa, karena mereka udah nyari tidak ketemu siapa yang bunuhnya kan. Datang kepada Nabi Musa. Ketika datang kepada Nabi Musa, nanya mereka, wahai Musa, kau kan pacak ngomong dengan Allah, tanya siapa yang
yang mununya kan, selesai, tidak salah kita repot-repotnya nyari kan. Nah, jadi mereka minta tolong Nabi Musa untuk menanyakan Allah siapa yang mununya. Akhirnya Allah perintahkan mereka untuk nyembelih sapi. Itu makanya nama surat Al-Baqarah kan, sapi betina kan. Apa? Karena waktu itu Bani Israel, karena ada cerita di dalam surat itu tentang Bani Israel disuruh nyembelih sapi kan. Pas ini nyembelih sapi, diperintahkan oleh Allah nyembelih sapi, mereka ngomong, ini wong apa tidak bagus kan kalau seandainya selalu logika atau kalau bahasa ini menuhankan akal, liberal itu kan, kalau tidak masuk akal tidak nerima, seakan-akan yang mengatur ini akal. Nah, salah. Akal itu untuk membantu, tapi hukum aslinya meloi apa kata Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, itu hukum kita aslinya kan. Al-Quran itu apa, logika itu cuman untuk membantu untuk membantu kan. Karena banyak dalam Al-Quran yang tidak ada sesuai dengan logika. Contohnya apa? Nabi Musa membelah lautan. Kalau akal madai manusia belah lautan. Nabi Ibrahim menghidupkan burung. Ada dalam Al-Quran ini. Apa namanya? Burung deh. Udah hancur. Udah melampat kan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim di setiap bukit ditaruh siko-siko. Udah burung sudah mati, tulang-tulangnya di sini siko. Jadi ya, tidak tahu dipanggil Nabi Ibrahim hidup lagi. Ini tidak masuk akal. Ada dalam Al-Quran. Karena memang mereka itu tujuan orang Barat itu. Mereka bikin biar Islam itu ragu dengan Al-Quran. Ini sudah masuk logika. Nah, ini Bani Israel. Contohnya kita jengok ini nih. Mereka ketika diperintahkan oleh Allah nyembelih sapi, mereka ngomong. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Musa, atattahiduna huzwa, wahai Musa, kau ini bercanda. Kau ini bercanda. Ngapa? Yang kami suruh kan nanya siapa yang mununya kan? Tapi disuruh nyembelih sapi, tidak nyambung ini. Karena kata mereka tidak masuk logika, tidak nyambung. Yang nanya siapa yang munuh, tapi suruh nyembelih sapi. Akhirnya Nabi Musa beliau mengatakan, auzubillahi minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Ngapa kalian ini kalau udah Allah nyuruh jangan banyak ngomong, jangan banyak komplain. Seharusnya mereka kalau waktu itu tidak ada pakai nanya, tidak banyak. Akhirnya apa sapi yang mereka sembelih selesai udah. Jadi apa selesai, pasti ketemu siapa yang bunuhnya. Tapi akhirnya mereka banyak nanya. Sapinya tua apa muda kan? Sapinya warnanya apa? Akhirnya subhanallah, sapinya akhirnya cuma sikok di muka bumi ini, punya anak yatim. Dan mereka beli dengan harga yang mahal. Berapa harga sapi ini? Kulit sapi dipotong, kulitnya diisi emas. Harga sapi itu emas sepenuh kulit sapi tadi. Karena wong yang meninggal ini kaya dan dakati ahli waris dia, duitnya banyak. Ayo diterima, dapat dengan harga yang mahal. Nah ini mamana, jadi apa sapi tadi diapoi? Akhirnya Allah perintahkan sampai tulang sapi tadi dipukulkan ke jenazah atau mayit yang meninggal tadi kan, dipukulkan. Dah tahu dari situ hidup lagi dan ngomong siapa yang bunuh aku fulan saudaraku dewek kan. Habis itu meninggal lagi. Nah, jadi apa namanya? Ketahuan siapa yang bunuh dengan perintah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mustahil. Banyak Nabi Isa ngidupkan wong mati ya. Bahkan ada riwayat, ada cerita Syekh Abdul Qadir Jilani ngidupkan wong yang sudah meninggal kan? Ya ini tadi kalau dengan kekuasaan Allah dakati yang mustahil. Kalau dengan kita mustahil itu kan.
Tapi kalau buat Allah, dah kata yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan jadi, maka jadi. Nabi Isa tak punya bapak, jadi kan. Nabi Adam dah kata bapak, dah kata ibu, taunya ada kan. Jadi apa namanya, kalau dengan kehendak Allah bisa. Nah, ada tambah apa, anak yatim, dikatakan anak yatim yang sapinya dibeli dengan harga yang mahal tadi. Ini luar biasa, anak yatim yang berbakti sama ibunya. Itulah makanya dia dapat rezeki. Jadi ibunya, bapaknya meninggal, dia masih kecil kan. Dia tinggal dengan ibunya. Dan kata warisan bapaknya kecuali sapi inilah, miskin dia ini kan. Warisan dari bapaknya cuma sapi itulah. Dan dikatakan anak yatim ini berbaktinya sama ibunya dia. Malamnya dia bagi 3. Waktu malamnya dia bagi 3. Sepertiga malam dia gunakan untuk tidur. Bangun tengah malam sholat, ibadah kepada Allah. Sepertiga malam lagi dia gunakan untuk ibadah. Sepertiga malam lagi dia gunakan untuk berbakti sama ibunya. Dia duduk di samping, ibunya lagi tidur kan. Dia duduk di samping itu nunggu kalau ibunya perlu apa kan. Perlu minum, perlu apa namanya, nak kau mandi atau minta pijit, yang jelas dia standby ngewangi ibunya. Sepertiga malam dia ngewangi ibunya kan. Waktu siangnya dia bagi, dikatakan siang gawenya ngembek kayu bakar. Dia ke hutan ngembek kayu bakar, dia bawa ke pasar, dia jual di pasar kan. Nah, dikatakan hasil daripada dagang bisnisnya dia atau jual kayu tadi, dia bagi 3 juga. Sepertiga duitnya dia unjukkan ke ibunya. Sepertiga duitnya lagi dia sedekahkan. Jadi tinggal sepertiga duitnya dia gunakan buat keperluannya, buat makannya, buat minumnya, buat apa, itu sepertiga duitnya. Jadi duitnya dia dapat, dia bagi 3 juga. Nah, akhirnya suatu hari ibunya nyuruh dia jual sapi. Nah, ibunya nyuruhnya jual sapi kan. Ah, ibunya ngomong, wahai anakku, kita nih ekonomi sago ini, sapi ini jual lah. Padahal sayang dia kan warisan dari bapaknya. Tapi ibunya nyuruh, ya sudah. Kata ibunya jual dengan harga 3 dinar, 3 keping emas. Kalau seandainya ada orang nawar, jangan jual dulu, tanya dulu sama aku kan. Jadi jangan jual kecuali dengan musyawarah. Tanya dulu sama ibu, jual apa tidak kan. Nah, sudah dia bawa sapi ke ke pasar. Subhanallah, Allah perintahkan malaikat. Malaikat menyerupai manusia. Ngetes budak ini kan. Datang malaikat nanya, berapa sapi ini? Oh, harganya 3 dinar. Ayah kata malaikatnya, aku beli 6 dinar. Oh, kata anaknya, dah baca. Kalau nak lebih atau nawar, aku harus nanya dulu sama ibu aku. Jadi aku harus balik dulu, kaki aku tanya dulu, boleh apa tidak? Kata ibu aku, kalau ada orang nak beli, nak ada 3 dinar, tanya dulu. Akhirnya dia balik, dia nanya ibunya kan. Ada orang nak beli 6 dinar, jual apa tidak? Oh, bagus kata ibunya, 6 dinar, lebih mahal kan? Jual lah. Tapi kaki kalau ada yang nawar lagi, atau jangan jual dulu, kecuali tanya dulu sama aku kan. Akhirnya dia bawa ke pasar, ketemu lagi orang yang kemarin kan. Oh, udah diizinkan ibu aku jual ini 6 dinar. Kalau nak beli boleh. Akhirnya kata malaikatnya, aku nak belinya 12 dinar. Oh, udah baca, kalau nak beda harganya, aku harus balik dulu, tanya dulu dengan ibu aku. Akhirnya kata malaikatnya, kau mbek 6 dinar, kau unjukkan ke ibu kau 6 dinar, selesai, dah usah repot-repot balik. Kau jual 12 dinar, unjukkan ke ibu kau 6 dinar, 6 dinar dia kau kantongi kan. Akhirnya dia mengatakan, wahai fulan, wallahi demi Allah aku tak ada bakal nyual sapi ini kecuali dengan izin ibu aku kan. Jadi walaupun kau nak beli ini dengan emas seberat sapi ini, tak bakal aku jual kalau tanpa izin ibu aku kan. Aku harus nanya dulu. Akhirnya dia balik, dia cerita dengan ibunya kan. Tadi ada orang nawar ini. Akhirnya kata ibunya, caknya itu bukan manusia, itu malah malaikat.
Lain kali kalau seandainya dia datang lagi, kau tanya sama dia, ini kata ibu aku jual apa tidak sapi ini ya. Tanya sama dia, sapi ini jual apa tidak. Akhirnya hari ketiga dia ke pasar lagi, dia nak jual. Akhirnya ketemu uang yang kemarin. Akhirnya ketika ketemu uang kemarin, dia nanya, wahai fulan, ibuku ngomong, ibuku nanya kan, ini sapi jual apa tidak. Akhirnya malaikat yang ngomong, jangan, kagak ada orang nyari sapi ini ya. Jangan jual dulu, kagak ada orang yang nak belinya, ada orang nyarinya. Kagak kalau jual, jangan jual dengan harga yang murah, juallah dengan harga yang mahal. Malaikat nunjuk tahu berapa harganya? Emas sepenuh kulit sapi. Kulit sapi diisi dengan emas. Akhirnya itulah terjadi kasus di Bani Israel yang nyari sapi tadi kan, itu sapi anak yatim. Nah, ini gambaran bahwasanya setiap kejadian di muka bumi ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Di kasus Bani Israel, apa hikmahnya? Anak yatim dapat rizki dia dari situ kan, sapinya dibeli dengan harga yang mahal kan. Nah, ini di sini Nabi Musa pacak dialog dengan Allah itu tadi kan, kita kan pembahasan ngau pacak cerita itu karena Nabi Musa pacak ngomong dengan Allah. Nah, pernah Nabi Musa berdialog, berdoa kepada Allah. Ilahi khalaqta Adam biadik. Ya Allah, engkau ciptakan Adam itu dengan tanganmu. Dengan tanganmu. Maksudnya tidak punya bapak kan? Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu langsung kan? Wa fa'alta engkau lakukan apa, kau unjuk apa dengan Nabi Adam kan, nikmat. Fa kaifa syakaraka, dan bagaimana bersyukur kepadamu. Seluruh yang kami punya itu dari engkau ya Allah. Mana caranya kami bersyukur? Akhirnya Allah mengatakan apa? Alima anna zalika minni fakana ma'rifatu zalika syukran. Kalian tahu bahwasanya nikmat itu dari aku, itu adalah syukur, kata Allah. Kita tahu sekarang ini ada di sini, oh nikmat ini Allah yang gerakkan, itu udah syukur itu. Itu bersyukur. Kita tahu bahwasanya semua yang kita miliki itu punya Allah, itu dari Allah. Anak kita, keluarga kita itu milik Allah. Dan ini kalau ditanamkan dalam hati, tidak ada pula kecewa. Wong yang galak kecewa, stres, misalkan hartanya hilang, supaya itu ngapa? Karena mereka ini tidak tahu bahwasanya nikmat itu seluruhnya milik Allah. Tapi kalau kita tanamkan dari sekarang, seluruh harta kita punya Allah, seluruh keluarga kita milik Allah, kapanpun Allah nak ngembeknya bisa. Ketika hilang, tidak kecewa kita. Ngapa? Karena memang bukan punya kita, punya Allah, wajar. Jadi sudah siap kita. Tapi kalau ngasuh aku udah saro-saro, aku ini aku gawe, nah ngasuh punya, nah, akhirnya ketika hilang kecewa gitu. Ya Allah, udah aku saro-saro, udah tahu hilang, nah, akhirnya tidak nerima dengan ketentuan Allah kan. Bahkan dikatakan termasuk syukur itu kan banyak kan. Ada bersyukur dengan hati ini nih. Bersyukur dengan hati ini nih, mengetahui bahwasanya nikmat itu seluruhnya dari Allah. Nanam kenal hati, ini syukur hati. Ada syukur lisan, alhamdulillah kan. Atau termasuk syukur lisan juga nyebutkan nikmat. Kan dalam Al-Qur'an surah Ad-Duha kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Tuhanmu ceritakan. Maksudnya ceritakan bukan sombong. Misalkan kita mimpi ketemu Nabi semalam, gara-gara banyak sholawat, semalam sholawat 1000 kali, tidak tahu akhirnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kita sama kawan, oh semalam alhamdulillah berkat aku sholawat 1000 kali, aku mimpi ketemu Nabi. Boleh tak? Boleh. Yang penting niatnya apa? Tahadusan bi nikmah. Tahadusan bi nikmah itu ngingetkan wong nikmat Allah. Jadi biar wong tadi pacak nurut. Oh berarti kalau mimpi ketemu Nabi sholawat 1000 kali kan. Jadi apa namanya, menyebutkan nikmat juga termasuk syukur lisannya. Atau dikatakan juga ketika nyingok aib wong jangan diceritakan. Ketika nyingok kebaikan wong ceritakan.
Kita nyengok si fulan semalam sholat tahajud, ceritakan, oh si fulan itu orang baik, ngapa semalam dia tahajud, aku nyengok. Jadi kan nyengok orang berbuat baik kita sampaikan. Ini juga bersyukur dengan lisan. Berarti lisan kita ini digunakan buat baik kan. Nah kalau nyengok aib orang jangan disebarkan. Ini juga tidak boleh, kita haram. Sampai dikatakan kalau yang muka aib orang, aibnya juga bakal dibukakan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak ada ditanya, jangan ngomong. Kecuali kalau ditanya. Atau memang tugas kita sebagai polisi, nyari aibnya wong kan. Oh ini salahnya ini kan. Memang gawean dia tidak apa. Tapi kalau dah kate tugas kita, langsung nak nyari kita kan aib wong, dosa gitu kan. Yakunu syukru biqalbi wal lisan wal arkan. Jadi syukur itu dengan hati, dengan lisan, dengan arkan. Ada rukun-rukun syukur. Syukur dengan hati tadi udah kan. Syukur dengan lisan tadi udah juga kan. Nah sekarang dengan arkan. Arkan itu dengan anggota tubuh. Kaki bersyukur atas nikmat kaki. Maknanya caranya kaki ini digunakan buat yang baik, baik. Kaki jalan ke majelis. Kaki digunakan untuk sholat, ibadah. Nah ini syukur dengan anggota tubuh kan. Tangan kayak itulah juga. Tangan diinjak oleh Allah, tangan tidak pernah menzolimi wong. Oh syukur berarti dia nih. Tangan digunakan buat nolong wong, buat bantu, buat sedekah, buat apa. Nah ini juga termasuk syukur dengan tangan kan. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, inna nas kullahum ma'allah fi maqami syukri yazunnun annahum fi maqami sabar. Kata al-Habib Abdullah bin al-Haddad, manusia ini aslinya mereka itu di maqam syukur, tapi mereka menyangka bahwasanya mereka itu maqam sabar. Kita ini seharusnya di maqam syukur, kita ini harus bersyukur sama Allah. Tapi kadang tak ada, kita nyangka bahwasanya kita ini makom sabar. Maksudnya kita ini uang yang paling banyak cobaan dari Allah. Padahal kalau kita renungkan masih banyak uang yang lebih sago lagi kan. Kalau kita galak mikir, banyak uang yang sago itu. Subhanallah, media sosial ini kadang kita jenguk. Ada uang yang cak ini, ada uang cak ini, ada. Tahu jadi kita kan. Kadang kita ini kalau tidak ada keluar, jenguk di kampung gitu, caknya lemak galau wong kan, kampung ini caknya aku yang paling sago. Tapi kalau dijingok di luar, ternyata banyak. Ada orang yang fisiknya lagi tak sempurna dia kan. Ada kurang-kurang apa? Ada yang hidupnya. Ada pun di Afrika. Ada wong rumahnya dari tanah kan. Masuk rumah langsung sikok ruangan. Rumahnya kecil kan. Sikok ruangan, tempat tidurnya situlah, dapurnya situlah. Bahkan binatang-binatang dia tidur di rumah itulah. Di dalam ruangannya dia tidur kan. Binatang, ayamnya ada, ini ada situ. Tinggal di sikok tempat itu kan. Tapi wong ini subhanallah hafal Al-Quran. Wong ini hafal Al-Quran. Lumayan tua wong ini. Udah hafal Al-Quran. Dan ketika diwawancarai syukur dia. Alhamdulillah aku nih. Padahal kalau kita nyingok ini kesian, jauh rumah kita masih bagus lagi kita kan. Tapi malas dia tidak lepas ngaji Al-Quran apa kan. Dia tetap bersyukur walaupun hidupnya sederhana kan. Nah, jadi kita ini seharusnya bersyukur di maqam syukur ya. Pacak bernapas masih nikmat. Badan kita alhamdulillah, nyingok wong rumah sakit sian. Macam-macam sakitnya kan, tapi ya kita alhamdulillah masih sehat. Tapi kadang sehat udah banyak nikmat ini masih nak ngeluh tuh lah kan. Masih macam seakan-akan sagonya kan. Annahum fa inna lillahi fi kulli irkin nikmaten. Dan dikatakan setiap urat kita ini ada dua nikmat. Jadi urat kita ini ada dua urat. Ada urat yang gerak, dikatakan mutaharrik, bergerak. Urat kita ini ada urat yang hidup, gerak dia. Ada urat yang
mantap, dak ada gerak. Nah ini dikatakan falau taharraka sakin aw sakana mutaharrik la ta'allam lidzalika. Kalau seandainya dibalik oleh Allah, urat yang aslinya bergerak dia diam, atau urat yang diam akhirnya dia gerak, sakit gitu. Ada kesalahan di dalam ini, sakit. Itu makanya sesuai yang yang diberikan oleh Allah SWT kan. Ya ada urat nadi misalkan yang kalau dibalik oleh Allah, nah itu bahaya. Tapi alhamdulillah kita sempurna kan. Begitu juga rambut kita ini kan, depannya lancip, itu makanya keluarnya lemak kan. Ujung rambut ini kan lancip dia kan. Kalau seandainya bawahnya tidak ada lancip, kalau dibalik oleh Allah yang keluar itu yang tidak ada lancip, sakit kepala kita kan. Tapi itulah tadi hikmah dari Allah SWT ciptakan seluruhnya rapi kan. Nah, terakhir, iza arata an ta'rif qudra nikmati basar ghammid aynaka sa'ah. Nah, kalau kita pengen tahu tentang nikmat mata, coba pejamkan mata 1 jam. 1 jam itu lama kan. Ya udah, coba pejamkan 10 menit. Kalau kita ngasokan, nah wong tuh hidup yang tidak baca nyingok itu bertahun-tahun dia. Ya itu kan. Kita alhamdulillah nyingok masih ini, ada wong kabur sedikit matanya ngeluh kan. Padahal ada wong tidak baca nyingok nian. Oh, jadi renungkan kalau ini kita pejamkan matanya, oh macam ini wong yang tidak baca jalan kemana bisa sago kan. Nah kita alhamdulillah nikmat diunjuk oleh Allah SWT sempurna kan. Sampai ada wong ketika habis dia ini kamar mandi. Setelah selesai dia dari kamar mandi, dia sujud syukur. Ada ulama zaman dulu kan. Setiap dia habis keluar kamar mandi, dia kan wudhu di kamar mandi, dia sujud syukur. Kan sujud syukur ini macam sholat, dia harus wajib wudhu juga. Salah wong yang main bola ngegol kan langsung sujud celana pendek, tidak ada pakai wudhu, tidak ada syukur itu ya rapi, ada syaratnya kan. Pakai nutup aurat, dan juga ngadep kiblat, ada takbirnya. Jadi ada syaratnya syukur itu kan. Nah, jadi uang zaman dulu, ulama zaman dulu mereka habis keluar kamar mandi sujud syukur. Ngapa ada uang yang salah? Padahal itu kan mengeluarkan kotoran penyakit yang dalam perut kita kan. Kalau sago itu tidak lemak. Ada wong yang umur yang sudah itu ngeluh dia kan. Ngapa? Karena ketika buang air kecil atau besar itu udah ada cak dulu kan. Kalau dulu mudah kan. Agak sago itu udah mulai tidak bagus kan. Anggota tubuhnya udah mulai tidak ada kuat lagi cak macam dulu kan. Nah jadi nikmat dari Allah. Karena kalau diangkat oleh Allah itu basic kok nikmat itu sago gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang syukur. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Rabiul Awal, dan jangan lupa banyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan Rabiul Awal kecuali kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi ataupun di akhirat bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina wa baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur sama dhahara minha wa batan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bi tawajjuhi bil afiyah. Allahumma zidna ilma dunya wa subhanahu wa habirani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.